Hai, perkenalkan nama saya Anifatul Hidayah. Saya dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Saya mengambil prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan sekarang saya semester 6. Nah, di sini saya akan mereview jurnal berjudul Analisis Kesulitan Belajar Matematika Materi Bangun Datar Sekolah Dasar Negeri 7 Langsa. Penulisnya yaitu Haryono Simboloni, Sofyan dan Dini Ramadhani. Nama jurnalnya yaitu Journal of Basic Education Studies, ISSN 2656-6702. Tahun atau halaman Januari sampai Juni 2019, volume 2 nomor 1. Nah, latar belakangnya yaitu yang melatar belakangi permasalahan di artikel berjudul Analisis Kesulitan Belajar Matematika Materi Bangun Datar SD Negeri 7 Langsa berdasarkan hasil tes kesulitan belajar matematika pada materi Bangun Datar kelas 4 SD Negeri 7 Langsa diperoleh hasil yaitu 5 orang siswa dengan pencapaian kemampuan sangat baik dan 7 orang siswa dengan pencapaian kemampuan baik. 6 orang siswa pencapaian kemampuannya cukup, 1 orang siswa dengan pencapaian kemampuan kurang, dan 5 orang siswa dengan pencapaian kurang sekali. Nah, berikut ini kesulitan-kesulitan yang dialami siswa yang mewakili kelas 4 SD Negeri 7 Langsa, yaitu yang pertama, gangguan hubungan keruangan, kedua, abnormalitas persepsi visual, dan yang ketiga, asosiasi visual motor, keempat, kesulitan memahami simbol, dan kelima, kesulitan dalam bahasa dan membaca. Nah, tujuan dari penulisan artikel ini adalah mengungkapkan jenis-jenis kesulitan yang dialami siswa kelas 4 SD Negeri 7 Langsa dan mendeskripsikan kesulitan belajar matematika yang dialami siswa kelas 4 SD Negeri 7 Langsa. Sampel penelitiannya yaitu subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 4 SD Negeri 7 Langsa. Metode penelitian yang diambil yaitu menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya yaitu hasil pembahasan dari penelitian artikel ini yaitu peserta didik mengalami gangguan hubungan keruangan, abnormalitas persepsi visual, asosiasi visual motor, kesulitan menggunakan simbol, kesulitan dalam bahasa dan membaca atau disleksia ya. Peserta didik yang mengalami gangguan hubungan keruangan ada 12 orang, gangguan abnormalitas persepsi visual ada 14 orang, dan abnormalitas persepsi visual ada 13 orang, kesulitan memahami simbol ada 8 orang, kesulitan dalam bahasa dan membaca atau disleksia ada 2 orang. Nah, kesimpulannya, dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa masih banyak para peserta didik kelas 4 di SD Negeri 7 Langsa yang mengalami kesulitan belajar. Bahkan tiap individu mengalami kesulitan yang berbeda dengan individu lain. Hasil analisis mengatakan subjek yang mengalami gangguan hubungan keruangan adalah subjek 5, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 22, dan 24, di mana setiap kesalahan jawaban subjek adalah tidak dapat membedakan contoh benda yang sisinya sama panjang dengan benda yang sisi tidak sama panjang. Subjek yang mengalami kesulitan belajar matematika, karakteristik abnormalitas persepsi visual adalah subjek 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24. Subjek yang mengalami abnormalitas persepsi visual cenderung mengalami kesalahan pada jawaban, tidak dapat mendeskripsikan ciri-ciri bangun datar dan mengelompokkannya berdasarkan bentuknya. Subjek yang mengalami asosiasi visual motor adalah subjek nomor 5, 6, 11, 13, 15, 16, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, dan 24 pada kesulitan matematika.
Jenis subjek ini sering tidak mampu menjumlahkan dengan rumus persegi. Panjang dan persegi tidak dapat menentukan jumlah sudut, sisi, diagonal dari bangun datar yang ditentukan. Subjek yang mengalami kesulitan memahami simbol adalah subjek 8, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24. Dalam hal ini, subjek cenderung tidak dapat menggunakan simbol dan rumus matematika dengan tepat dan tidak mengetahui fungsi dari simbol matematika tersebut. Siswa yang mengalami kesulitan dalam bahasa dan membaca atau disleksia adalah subjek nomor 19 dan 24, di mana kedua subjek tidak dapat membaca sehingga tidak dapat menjawab soal matematika. Nah, kelebihan dari artikel ini yaitu artikel penelitian ini memiliki kelebihan dalam penghitungan yang akurat dan rinci. Sedangkan kekurangan dalam artikel ini yaitu artikel ini tidak adanya solusi untuk permasalahan yang ditemui, hanya terfokus pada analisis kesulitan peserta didik. Seharusnya ada pemecahan masalah dalam artikel ini atau ada solusi, tetapi di artikel ini belum ada. Terima kasih, sekian dari saya, sekian review jurnal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.